Al-Baqarah 189. Hah? Satu? Iya, yang 159. An-Nisa 159. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a akhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il awliya wa sahbihi wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din khususan Abu Yusuf Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Asani wa Abu Yusuf Ahmad bin Said Muhammad Al-Makanasani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni khususan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita sampai di surah An-Nisa juz 4 ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, ma min ahlil kitabi ahadun illa la yu'minan nabiyyi bi Isa qabla mautih. Tidaklah seorang pun dari ahli kitab kecuali sungguh dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum Alkitab ini. Qabla mauti Isa, sebelum matinya dia. Kemudian ada pendapat mengatakan qabla mauti Isa atau sebelum matinya Nabi Isa. Jadi qabla mautihi ini, itu domirnya dia. Jadi sebelum matinya. Matinya siapa nih? Jadi yang pertama pendapat mengatakan Alkitab, yaitu orang tadi ahli kitabnya. Ada pendapat yang mengatakan sebelum wafatnya Nabi
Isa alaihissalam. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan di hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Bima fa'alu lamma bu'itha ilaihim. Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa diutus untuk mereka. Jadi Nabi nanti akan menjadi saksi bagi umatnya. Yang degil-degil, Nabinya menyaksikan juga nanti. Wa bidzulmin fa bidzulmin minal ladzina hadu, dan disebabkan kezaliman dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin wa hillat lahum, maka kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang baik, sesuatu yang baik yang asalnya itu dihalalkan kepada mereka. Ya allati fi qawlihi haramna kulladzi dzufur, yaitu ada ayat haramna kulladzi dzufur, kami haramkan pada mereka kepada orang Yahudi, jadi setiap hewan yang punya kuku. Jadi banyak perkara-perkara yang hasilnya halal bagi orang-orang Yahudi ini, tapi disebabkan mereka ini zalim, Allah haramkan jadi bagi mereka. Jadi haramna alaihim thayyibatin wa hillat lahum. Nah, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, sebagian orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka yang halal-halal, yang bagus-bagus, yang asalnya itu halal bagi mereka, jadi haram. Wa bisaddihim an sabilillah, dan disebabkan penolakan mereka, perlawanan mereka pada orang-orang atau manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, katsira, menjadi penghalang orang untuk menganut agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhimur riba, dan juga disebabkan karena mereka mengambil riba. Waqad nuhanu, dan sungguh riba itu mereka telah dilarang daripada mengambil atau memakan riba fit Taurah, di dalam kitab Taurat. Jadi makan riba ini sudah mulai zaman Yahudi dulu, di kitab Taurat itu sudah diharamkan. Mulai zaman dulu sudah diharamkan sampai sekarang. Jadi bahkan propornya tetap orang-orang Yahudi riba itu. Dulu di kitab Tauratnya mereka itu sudah diharamkan. Tengoklah, waktu ada nabinya aja mereka tak taat. Waktu ada nabinya, orang Yahudi tetap dimakannya riba. Itu waktu nabinya masih ada. Begitu nabinya sudah wafat, apalagi sekarang sudah berapa ribu tahun, propor makan riba justru jadi mereka. Kita orang ikut-ikutan. Cuman macam daftar ini semua susah. Jadi terkena semacam imbas-imbasnya kemana-mana jadinya. Jadi bukan berarti tidak diharapkan mulai dulu. Justru sekarang ini propol-propol perekonomian dan sebagainya, orang-orang Yahudi yang menjadi penggeraknya, propornya itu. Padahal di dalam kitab suci mereka, kitab Taurat, itu diharamkan, dan waktu itu nabinya masih ada, mereka sudah berani melanggar. Cobalah bayangkan, umpamanya kita ini hidup di zaman Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah melarang di depan kita, kira-kira macam mana? Kira-kira lah, Nabi itu ada zaman sekarang atau kita ada di zaman Rasulullah dulu. Rasul jelas melarang, jangan makan riba. Nabi nih, kira-kira kita ini macam mana? Gitu. Tetapi tuh, gitu. Ya. Ini mentang-mentang Nabi dah ada di depannya, akhirnya hantam saja. Ya tak? Ini Quran ini untuk selama-lamanya hukumnya
Hukum Rasulullah juga sebenarnya Rasul berlaku untuk mulai zaman Rasulullah sampai kita sekarang sampai hari kiamat. Jadi repotnya gitu nih. Ketika Nabi tidak ada di depan, langsung di depan, jadi ketaatannya itu berkurang. Ini orang Yahudi dulu lebih dahsyat lagi. Nabinya ada di depan matanya, dia sanggup dia melawan. Nah, makanya sekarang tak heran nabinya tak ada, tambah degil tuh tak heran. Nah, tak heran. Tapi orang-orang Muslim ini, kemana ini orang Muslim ini? Nabinya tak ada. Muslim sudah wafat di alam barzah. Jadi semacam ketaatannya berkurang. Gak ada takutnya, gak ada taatnya. Karena tak dengar langsung, tak nampak langsung. Wa bi aklihim, wa aklimur riba wa qadnu anhu, dan disebabkan mereka memakan riba atau mengambil riba, dan itu mereka sudah dilarang. Kita orang di dalam kitab Taurat, wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ini Al-Imam, dan disebabkan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara batil. Dengan cara batil, dengan cara apa? Birrisya bil hukmi, yaitu dengan cara menyogok di dalam proses hukum. Ternyata sogok menyogok ini orang Yahudi punya kerja juga mulai zaman dulu sampai sekarang. Ini dikira ini imam ribuan tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi wa aklihim amwalan nas bil batil, dan disebabkan mereka telah memakan hartanya orang lain dengan cara batil. Batilnya macam apa? Birrisa fil hukmi, yaitu dengan cara menyogok di dalam proses hukum. Jadi memang apa nih, kelakuan Yahudi ini luar biasa, menjangkit ribuan tahun tetap. Justru sekarang tambah gila-gila lagi, parah. Di Quran ada ya, Insya Allah. Tapi selalu aja, yang penting duit. Yang ngasih duit menang. Yang salah ngasih duit jadi betul. Yang betul tak ngasih duit jadi salah. Karena sogok menyogok. Fil hukmi, di dalam proses hukum. Jadi sogok menyogok ini di dalam urusan pengadilan sudah ada mulai zaman Yahudi. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 161. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami telah menyiapkan untuk orang-orang kafir dari mereka siksa yang menyakitkan, siksa yang pedih. Itu tengok dosa-dosa warisannya Bani Israel, warisannya orang-orang Yahudi, justru zaman sekarang ini menjadi langganan. Ancamannya wa'atan lil kafirina minhum adzaban alima, itu siksa yang pedih. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Tetapi ar-rasikhun fil ilmi, ar-rasikhun ats-tsabitun, tetapi orang-orang yang meresap ilmu, ya, orang-orang yang berilmu, sangat berilmu. Ar-rasikh itu artinya apa?
meresap ke dalam hati, ke dalam dada. Ar-rasikhu, jadi ilmunya betul-betul meresap, yang betul-betul alim fil ilmi, di dalam ilmu, minhum, yaitu dari orang-orang Yahudi, ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wal mu'minuna al muhajirun wal ansar, dan orang-orang yang beriman yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu minal kutub. Jadi maksudnya apa? Orang-orang yang berilmu ini, dari orang-orang Yahudi ini ada orang yang berilmu namanya Abdullah bin Salam, dia Yahudi. Nah, juga termasuk di situ ada wal mu'minun, yaitu orang yang sudah beriman, orang muhajirin dan ansar. Ini Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Yahudi di zaman Nabi Muhammad ini ada namanya Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ini dia Yahudi, tapi dia yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, ya Taurat itu tadi. Jadi maksudnya apa? Abdullah bin Salam walaupun dia Yahudi, karena dia rasikh fil ilmi, dia berilmu, orang pandai, dia tak mau makan riba. Kenapa? Karena itu kezaliman yang di atas tadi disebutkan itu, itu disebutkan. Padahal wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu, dan mereka makan riba sedangkan mereka sudah dilarang. Waqim amlan nas bil batil, mereka juga makan harta orang dengan cara batil, pakai sogok menyogok. Abdullah bin Salam tidak mau itu. Kenapa? Karena di Taurat ada dan itu dilarang. Tak mau dia. Kemudian di Al-Quran ada juga. Macam mana lagi? Jadi sebenarnya kitab-kitab suci ini saking parahnya riba itu, sampai saja kitab suci mengharamkan riba, bukan kitab Al-Quran saja. Jadi justru di zaman itu pun yang selamat dari riba, selamat dari sogokan itu sedikit. Jadi cuma siapa yang selamat? Rasikhun fil ilmi, orang-orang yang berilmu. Itu dia selamat. Oh, ini tak boleh di dalam kitab Taurat, jangan. Ini tak boleh, jangan, haram. Wal muqiminas shalah nusba 'alal wal qura birraf, dan orang-orang yang mendirikan salat, wal mu'tunaz zakat, dan orang-orang yang membayar zakat, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ulaika sanutihim ajran 'azima, mereka semua akan kami beri pahala yang besar, wa al-jannah, yaitu surga. Yang tak mau ikut itu, dia taat kepada Taurat dan Al-Quran, Allah akan beri dia surga. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وما آتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Sesungguhnya kami telah memberi wahyu kepadamu kama auhayna ila Nuh wa nabiyyin min ba'dih, sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Kama auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, seperti kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ibnaihi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq itu dua anaknya Nabi Ibrahim. Nabi punya anak jadi nabi, dua-duanya. Ismail putranya Sayyidah Hajar, Ishaq
Sayyidah Sarah, putrinya Sayyidah Sarah. Wa Yaquba bin Ishaq, dan juga kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini anaknya Nabi Ishaq, itu cucunya Nabi Ibrahim. Wal asbat, dan anak-anaknya Nabi Yakub. Wa Isa wa Ayyub, anak Nabi Yakub diantaranya apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dari atuk anak Nabi Ibrahim punya anak jadi nabi, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak jadi nabi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak nabi dari nabi, namanya Nabi Yusuf, dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf pada akhirnya itu tobat semuanya. Kemudian diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, tapi bukan rasul. Yang rasulnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, tengok berapa keturunan tuh jadi nabi, jadi nabi, jadi nabi. Makanya itu Nabi Ibrahim disebut dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim ini banyak terlahir para anbiya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Nabi Ismail. Wal asbat auladih, jadi anaknya Nabi Yakub yaitu 12. Ya, salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, juga Nabi yang seperti kami berikan wahyu kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ayyub, Nabi Yunus, Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman alaihim salam. Wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Nabi Daud itu siapa? Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Daud dia jadi nabi, punya anak namanya Sulaiman jadi nabi juga, nabi dan raja. Nabi Daud ini dan Nabi Sulaiman ini nabi dan raja. Cuma kerajaan yang sangat terkenal ya Nabi Sulaiman, yaitu putranya lebih terkenal, lebih masyhur. Bifati ismul kitab al-muqtah wa istar mazbura Dawud zabura, kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsuskum 'alaik. Dan juga para rasul yang telah kami ceritakan mereka kepadamu sebelumnya, warusulan lam naqsuskum alaik, dan para rasul yang kami belum ceritakan atau tidak ceritakan mereka kepadamu. Ruwiya annahu ta'ala ba'atha thamaniyata alafi nabiyyin arba'ata alafi min bani Israil wa arba'ati alafi min sa'irin nas. Ada satu riwayat hadis bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 8.000 nabi total. Kenapa kok gitu? Karena dia namakan rusulan wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu, dan para rasul yang kami telah ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebelumnya, yaitu nabi-nabi rasul yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul itu ada namanya seperti ini nih, yang disebutkan sebanyak-banyaknya tadi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Ayyub, Nabi Harun dan Sulaiman, yang semuanya ada nih. Dan ada nabi-nabi wa rusulan lam naqsuskum alaik, dan para rasul yang tidak kami ceritakan mereka kepadamu wahai Muhammad. Jadi ada para nabi yang memang Allah Subhanahu wa taala tidak share namanya siapa, sejarahnya gimana, enggak ada. Kita yang tahu berapa, 25 inilah rasul nih. Nabi juga tidak banyak, Nabi Wali, Nabi Khidir. Itu yang diceritakan, maksudnya yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad.
Dan kita juga tahu banyak dari hadis-hadis Rasulullah. Nah itu. Dan bukan berarti Nabi cuma itu saja. Ayat ini menunjukkan ada Rasul, ada Nabi yang memang tidak tertulis di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Cuma di sini ini dalilnya. Dan para Nabi yang tidak kami ceritakan mereka kepadamu. Jadi wallahu alam di Indonesia nih, ya kan? Ini sebagian riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu 8.000 nabi. Ini sebagian satu riwayat. Ini sedikit nih, ada lagi riwayat lain mengatakan 124.000 nabi. Kira-kira Indonesia ini kebagian tak? 100 ini agak tahu 124.000. 8.000 nabi. Ini kalau 25 rasul Indonesia tak kebagian, ya kan? Indonesia tak kebagian. Nabi Adam tak di Indonesia, Nabi itu tak tahu sih. Kalau zaman dulu kita pun tak tahu lah, mungkin adalah kaki Nabi sampai di sini, kita tak tahu namanya, belum Indonesia, ya kan? Zaman dulu tak Nabi Nuh tak apa ini. Tapi yang jelas secara ini kita belum jumpa. Tetapi kalau kita lihat hasilnya di Indonesia ini, kita tengok kalau time ibadah, time haji ini, musim haji ini, itu kan seluruh muslimin di seluruh dunia itu kumpul jadi satu, kan? Di Mekah, di Madinah kumpul jadi satu. Jadi kalau ketika kumpul jadi satu ini, orang Indonesia ini terkenal orangnya ini ramah-ramah gitu, ramah-ramah orang Indonesia. Jadi kalau kita pikir-pikir, ini kalau tak ada Nabi zaman dulu mungkin tak macam gini gitu. Itu ada berkahnya Anbiya, cuman itu tidak wallah karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga wallah alam ya, karena waktu itu memang namanya Indonesia itu belum ada, Jawa, Sumatera, Kalimantan belum ada. Juga di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran itu bahasanya masyrik maghrib ya, seperti Dzulqarnain itu bahasanya hanya ke negeri di sebelah timur, sebelah barat itu saja. Mendetailnya wallah alam. Cuman ayat ini menunjukkan bahwa memang ada nabi-nabi yang kita tidak diketahui namanya, Allah tidak pernah sebutkan di dalam Al-Quran, Rasulullah tidak pernah sampaikan di dalam hadis, dan jumlahnya itu banyak. Sebagian riwayat mengatakan ada 8.000, arba'ata alaf min Bani Israel, 4.000-nya itu dari Bani Israel. Separuh nabi itu dari Bani Israel. Bayangkan. Yang kemudian wa arba'ata alafin min sa'irin nas, 4.000 lagi dari seluruh manusia yang lain. Jadi 4.000 ini khusus Bani Israel saja. Yang 4.000 lain ini entah dari mana, termasuk saya itu Indonesia itu kayaknya kebagian lah, cuma kita ini tak tahu. Nah itu karena berdasarkan hasil kita tengok nih ya, hasil kita tengok ada nampak hasilnya, maksudnya itu adab dan sebagainya, atau kromo dari mana dapat itu? Kalau itu bukan daripada anwar kenabian, daripada nur para anbiya, tarbiyahnya para anbiya. Cuman namanya perkembangan zaman ini, sehingga ada pembelokan. Yang dulu nabi jadi dianggap jadi Tuhan, kan gitu. Malaikat dianggap jadi Tuhan ini, karena terjadi penyelewengan. Tapi intinya pernah ada diutus nabi, kan gitu. Dan seperti Yahudi, Nasrani, kan begitu. Jadi semacam ada dengan berjalannya waktu ini akan ada perubahan. Ya wallahu a'lam. Ya, jadi kalau kita tengok memang dari sisi ajaran-ajarannya pun rata-rata mengajarkan kebaikan, dan kemungkinan ada pembelokan yang sebetulnya itu adalah nabi tapi dijadikan, dianggap itu jadi agama yang sesat. Nah itu bisa jadi nabi, atau mungkin dulu Haji Saka sebelum Rasulullah umpamanya, ya wallah alam kita tak tahu, atau ke siapa lah dulu, kita tak tahu. Tapi yang jelas Allah mengutus banyak nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan oleh Rasul di dalam hadis Rasulullah SAW. Pada saya suratul Ghafir. Jadi ini 8.000, 4.000 dari Bani Israel, 4.000 dari seluruh manusia yang lain.
Itu ada yang pendapat bukan 80, 124 ribu nabi ini, bukan tak banyak. Banyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita husnuzon kepada Allah taala. Jadi bumi kita ni insya-Allah bumi yang makmur. Tengoklah Indonesia ni apa? Tanahnya subur, apa segala macam, ikan yang banyak. Kata dia tokat ditanam jadi tokat ditancapkan jadi tanah tokat bisa berbuah. Saking subur. Ikan nak cari ikan apa? Bukan mulai dari ikan lome sampai ikan yang paling mahal sekalipun ada. Saking itu keberkahan yang luar biasa. Jadi ada rahasia mungkin di balik itu. Wallahu a'lam. Qala Asy-Syaikh fi Surah Al-Ghafir. Asy-Syaikh mengatakan dalam surat Al-Ghafir, wa kallamallahu Musa taklima bila wasitatin taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa bila wasitah, yaitu tanpa ada perantara, langsung tanpa ada perantara. Takliman dengan benar-benar berbicara. Rusulan mubasyirina wa mundhirin, yaitu para rasul-rasul yang memberi kabar gembira, yaitu dengan pahala yang bagi orang-orang yang beriman, wa mundhirin, dan menjadi pemberi peringatan, bil iqabi min kufrin, peringatan dengan adanya siksa nanti dikarenakan kekafiran. Arsalnahum li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, dan kami utus mereka para rasul supaya manusia nanti tidak beralasan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berhujjah di akhirat. Kamu ngapa tidak beriman? Katanya, ya Allah, engkau tak utus nabi, macam mana aku nak beriman? Gitu. Allah ni ngutus nabi ni supaya nanti orang-orang itu tidak ada alasan. Kau sudah diutus nabi, kamu sendiri berikan, kenapa kamu tidak beriman? Tak bisa jawab. Kalau tak ada nabi, ya Allah, tak ada nabi, macam mana aku nak iman? Pandai dia beralasan. Sekarang tidak ada alasan bagimu. Ketika Allah sudah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, sudah ada yang memperingatkan, sudah ada yang ngajak, kok kamu tak beriman? Tak ada alasan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, itu maksudnya. Yuqalu ba'da irsalir rusul ilaihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula wa nattabi' abaika wa nakuna minal mu'minin wa batahum liqati udhrihim wa kana Allahu azizan fi mulkihi hakiman bi sun'atihi. Yuqalu ba'da li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, ba'da irsali rusul ilaihim. Fayaqulu, orang-orang yang kafir itu bilang, Rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi ayatik. Sebelum diutus rasul, dia bilang, ya Allah, ya Tuhan kami, cobalah engkau utus kepada kami rasul, maka kami akan mengikuti ayat-ayatmu dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Fa ba'athahum liqati udhrihim, maka Allah betul-betul mengutusnya untuk memutuskan alasan mereka. Betul-betul Allah utus dan mereka tidak beriman. Dia tidak bisa alasan lagi, ya Allah, aku tidak beriman karena engkau tak utus aku nabi, rasul, tak utus ke kami. Rasul kami sudah minta, kau tak utus, ya Allah. Kan dia bilang nih, mereka bilang, laula arsalta ilaina rasula, ya Allah, utuslah kepada kami rasul sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayatmu dan kami termasuk orang yang beriman. Kata Allah, utus betul, biar dia nanti kalau dia tak iman, dia tak bilang, kau kata utus, kau dah minta, kau tak utus, ya Allah.
Dia beralasan itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah benar-benar mengutus rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Wa nazala lamma su'ila al-yahudu an nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam fa ankaru. Ayat berikutnya kita baca atau sampai berapa? Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yashhadu yubayyinu nubuwatak bima arsalta ilaika minal Qur'an al-mujiz anzalahu bi ilmi. Ini ada ayat ini turun ketika apa? Ketika orang-orang Yahudi ditanya tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka ingkar. Dia ditanya macam mana Nabi Muhammad? Nabi bukan, itu Nabi itu. Mereka ingkar. Lakinnahu yashhadu bima anzala ilaika, tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kenabianmu dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Anzalahu mutalabbisan bi ilmihi, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bi'ilmi, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat juga mensaksikan bagimu. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, insyaallah. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.